Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bejo selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Andre Setiawan dengan NIM 30402100227. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Krisis Moneter di Indonesia pada tahun 1998. Definisi: krisis moneter adalah suatu kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada sektor keuangan suatu negara. Krisis ini biasanya ditandai dengan gejolak atau kegagalan pada sistem moneter dan keuangan yang melibatkan mata uang perbankan dan pasar keuangan. Krisis moneter dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks dan dampaknya dapat merambah ke berbagai sektor perekonomian Indonesia. Sejarah dimulainya krisis moneter yaitu pada awal tahun 1997 ketika mata uang Baht Thailand jatuh nilai. Para investor mulai menarik uang mereka dari seluruh negara Asia Timur termasuk Indonesia. Yang kedua, ada aksi yang dilakukan protes rakyat. Penurunan nilai rupiah membuat harga barang menjadi mahal, sehingga banyak rakyat Indonesia turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah IMF intervention. Indonesia meminta bantuan ke IMF untuk mengatasi krisis moneter dan mendapatkan paket bantuan sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Faktor-faktor pemicu krisis moneter yang pertama adalah perlambatan ekonomi global. Turunnya harga komoditas dan tingginya persaingan menyebabkan para investor menarik uang mereka dari negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan moneter yang melemah. Pada saat itu, Bank Indonesia menetapkan kurs mata rupiah terlalu tinggi. Hal ini membuat ekspor menjadi sulit dan impor menjadi lebih murah, sehingga merugikan perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah crisis of confidence. Para investor kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Indonesia dan sistem perbankan yang korup. Dampak krisis moneter di antara lain ada krisis keuangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok drastis, banyak perusahaan terpaksa gulung tikar, pekerjaan hilang, dan hutang-hutang pemerintah meningkat. Yang kedua ada peningkatan kemiskinan. Banyak warga Indonesia kehilangan pekerjaan atau mendapat gaji yang lebih rendah sehingga angka kemiskinan meningkat drastis. Selanjutnya, inflasi meningkat. Harga barang-barang naik secara drastis hingga menjadikan kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia menjadi sangat sulit. Yang terakhir ada merosotnya image Indonesia di dunia. Krisis moneter juga merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan menjadi latar belakang bagi karya sastrawan, film, dan musik populer yang mengkritik kebijakan pemerintahan Indonesia. Kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi krisis moneter yaitu pembuatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Badan ini bertujuan untuk menyehatkan kembali sektor perbankan Indonesia dengan melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis moneter. Yang kedua adalah Indonesia masuk kembali ke pasar modal dunia. Pada tahun 2000, Indonesia bergabung kembali dalam pasar modal dunia dan menarik investasi asing kembali ke negara Indonesia. Reformasi struktural ekonomi. Pemerintah melakukan reformasi sistem ekonomi dari aspek pasar, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan. Implementasi transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk implementasi transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dengan menciptakan sistem di mana setiap penggunaan dana negara harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada proses pemulihan ekonomi pasca krisis moneter. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi.
Pemerintahan berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dan mempertahankan inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap inflasi dalam jangka panjang. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur baru dalam rangka memulihkan ekonomi pasca krisis. Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya. Yang ketiga, ada investasi asing. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk merangkul baru negara-negara asing untuk menginvestasikan uang mereka di dalam bisnis Indonesia. Selanjutnya ada pelajaran yang bisa dipetik dari krisis moneter. Reformasi perbankan yang bersifat komprehensif. Sistem perbankan dan moneter yang kokoh sangat penting bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Diperlukan hasil studi menyeluruh sebelum membuat sebuah kebijakan yang akan diterapkan. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem transparan dan akuntabilitas tinggi akan membantu mencegah korupsi di pemerintahan. Hal ini juga menjadi modal penting bagi sebuah pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada pentingnya diversifikasi ekonomi. Seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998, terlalu bergantung pada sektor tertentu dapat berdampak fatal pada perekonomian. Perlunya diversifikasi pembangunan dan peningkatan nilai tambah produk domestik. Kesimpulannya adalah kesimpulan dan tindakan untuk menghindari krisis di masa depan, yaitu ada penguatan fundamental ekonomi nasional, penguatan sistem keuangan dan perbankan, memperkuat investasi, selanjutnya pengelolaan utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan cadangan devisa negara. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.